Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kawan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ya. Oke. Waalaikumsalam. Loh, kok bisa? Atau bersinggungan? Videonya belum bisa dibuka. Apa? Di start ya? Buku ayah nak, buku karangan ayah. Ikut di situ. Ini deh nak. Nah. Bukan yang ya. Ya kamu. Oh yang kecil itu yang kecil. Ya di situ. Admit. Oke. Loh, tadi mukanya mana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai kuliah rutin kita ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah dulu ya. Dengan harapan mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat ya. Dimudahkan urusan kita oleh Gusti Allah dan terkabul cita-cita kita semua untuk bisa bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, barangkali ada permasalahan dulu. Silahkan kalau ada yang mau komen dulu. Maaf, saya tadinya mau pagi, kebetulan harus ikut seminar yang diadakan fakultas. Juga ada tamu dari rumah wakaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai. Silakan kalau ada yang mau komen dulu. Nah, kita akan sekarang mulai mengurai 4 unsur yang menjadi persyarat keberadaan suatu negara. Nah, kita akan mengawalinya dari sistem konstitusi. Jadi normatif regulasi ya. Nah, atau sistem konstitusi. Sistem konstitusi itu sistem perundang-undangan dasar. Nah, kemudian berikutnya dikembangkan menjadi sistem perundang-undangan yang berlaku di suatu negara ya. Ada yang mau tanya dulu? Silahkan kalau mau. Ya. Ada? Kalau nggak ada, kita mulai saja ya. Jadi begini, kita harus paham bahwa ajaran Islam ini ajaran yang syarat dengan norma. Ya. Jadi Islam itu mengajarkan kehidupan manusia itu terukur. Ada normanya. Ya, dari semua aspek. Ya. Di awal saya sudah memberi gambaran bahwa norma Islam itu terdistribusikan ke dalam umurul fardiyah, umurul ma'anas, dan umurul ma'al mujtama. Nah, jadi satu-satunya ajaran hidup manusia yang dilengkapi dengan berbagai norma, ya ajaran Islam ini. Makanya bersyukurlah kalian ditakdirkan oleh Gusti Allah menjadi orang Islam. Ya. Bersyukur. Norma sangat syarat dengan norma. Jadi agama Islam itu ya agama normatif. Karena agama yang syarat dengan norma. Ya.
baik norma yang bersifat khuluqiyah, norma yang bersifat akidah, maupun apalagi norma yang bersifat amaliyah. Nah, kita ini mempelajari hukum tata negara ini kan merupakan salah satu subsistem dari norma amaliyah gitu, Mas. Nah, karena ajaran Islam ini syarat dengan norma, ya, maka semua apapun, nah ini harus kamu pahami ya, semua apapun yang dilakukan oleh manusia muslim, oleh orang yang beragama Islam, syarat utamanya harus mengikuti pedoman dalam tuntunan ajaran Islam. Oleh karena itu saya selalu mengingatkan, kita ini mempelajari ilmu-ilmu keislaman, tetapi bukan sekedar ilmu gitu. Tetapi kita ini naik levelnya itu dari dataran ilmu ke sistem ajaran Islam. Oleh karena itu kamu jangan meremehkan, jangan asal-asalan mata kuliah keagamaan di Fakultas Syariah ini. Karena sedikit banyak kita ini mempelajari ajaran agar bisa ditransformasikan dalam sistem kehidupan umat manusia. Nah, minggu yang lalu kemarin ada yang tanya, kenapa Pak kita tetap harus mempelajari hukum tata negara Islam sementara di Indonesia atau di kebanyakan dunia itu kan tidak berlaku. Nah, mohon maaf sekarang kita bukan masalah berlaku tidaknya sistem hukum ketatanegaraan yang diajarkan dalam ajaran Islam, tetapi kita sebagai orang Islam harus sadar bahwa dalam ajaran Islam itu ada norma konseptual ideal, saya katakan. Ada norma konsep ideal dalam bernegara. Jadi apa yang kita pelajari ini adalah norma konseptual ideal, ya. Norma. Karena kenapa kita berbicara norma? Karena sistem ajaran Islam ini syarat dengan norma. Apa yang kita praktekkan ini normatif, ya. Semuanya mengacu kepada sistem aturan, semuanya mengacu kepada sistem perundang-undangan, semuanya mengacu kepada sistem konstitusi. Nah, hanya bedanya yang dimaksud istilah konstitusi itu kan aturan-aturan yang masih bersifat dasar, yang masih bersifat pondasi, yang masih bersifat asas, ya, landasan. Ya. Berikutnya kan ada peraturan-peraturan organik. Nah, memang peraturan organiknya itu dalam tata ajaran Islam itu kan dibedakan antara yang mahdoh dengan yang ghairu mahdoh, itu nanti di belakang. Itu aturan-aturan teknisnya. Tetapi yang harus kamu pahami dulu bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang muslim di dunia ini semuanya harus mengacu kepada landasan ajaran Islam. Walaupun implementasinya nanti, pelaksanaannya nanti memang ada yang bersifat formalistik, simbolik, ada yang bersifat ideal substantivistik, itu kan strategi pengamalan itu. Ya, tetapi semuanya masih dalam kerangka pelaksanaan dari ajaran Islam. Oleh karena itu, berangkat dari norma seperti itu, termasuk di dalam mengelola negara, termasuk di dalam mendirikan negara, maka dasar konstitusi yang dijadikan alas, yang dijadikan pondasi, yang dijadikan fundamental grundslahnya dalam mengelola negara, tetap harus berangkat dari namanya Al-Quran, berangkat dari namanya as-sunnah. Nah, ditambah lagi untuk mengelola negara itu bagaimanapun harus dilengkapi dengan ijma dan maslahah. Nah, bukan kias kalau bernegara ini maslahah, pertimbangan maslahah.
yang oleh Ibnu Taimiyah dipersempit menjadi maslahatul mursalah. Nah, paham ya? Jadi landasan konstitusi di dalam mengelola negara dalam ajaran Islam, saya belum negara Islam, dalam ajaran Islam. Jangan sekali-kali kamu mengatakan negara Islam loh ya, dalam ajaran Islam. Karena kita berbicara dalam konseptual ideal, dalam konsep idealis. Norma konsep ideal. Jadi landasan ajaran Islam mengatur semua kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bernegara, maka mau tidak mau aturan utamanya satu Al-Quran. Yang kedua as-sunnah. Yang ketiga ijma, konsensus. Nah, termasuk negara kita. Negara kita ini negara produk ijtihad, ya, bukan Prodaknas Republik Indonesia ini, ya. Kalau Prodaknasnya zaman Kesultanan Agung dulu, zaman Mataram, Demak, Pajang. Nah, itu normatif nasnya lebih dominan daripada ijtihadnya. Tetapi begitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, konsepsi berdirinya itu berdasarkan muahadah, berdasarkan perjanjian bersama, berdasarkan konsensus. Maka landasan kerangka kalau ditarik kepada norma siasah, fikih siasahnya, landasannya ijtihad, ya. Jangan salah ini nih, jangan salah persepsi dulu. Nah, yang keempat, kerangkanya kerangka konstitusinya itu maslahah. Paham ya? Jadi kesimpulannya, dasar konstitusi ajaran bernegara bagi umat Islam sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, maka sistem konstitusi yang dibuatnya nanti, yang dirumuskan nanti, yang dijabarkan nanti harus berengacu kepada Al-Quran, as-sunnah, ijma, dan maslahah. Sampai di sini paham? Silakan yang belum paham. Sahabat nanti akan beralih kepada apa saja yang harus ada di dalam sistem konstitusi ajaran bernegara dalam sistem ajaran Islam. Nah, itu nanti akan saya urai, ada 9 poin, ya. Nah, kemudian perumusan dan penjabarannya apakah bersifat kodifikatif, ya, bersifat seperti cara membuat pasal-pasal atau ayat, itu urusan teknis, itu jangan itu urusan teknis saja. Kalau itu teknis perumusan penjabaran sistem pembuatan norma yang dalam bahasa populer sekarang dikenal dengan legal drafting, ngedraft undang-undang koyo opo. Nah, itu. Silakan ada yang mau tanya dulu. Nah, biar gak ini. Kita kuliah nanti sampai jam berapa? Jam 9 ya? Jam 9 atau jam 10 atau jam 11? 9, Pak. Oh, jam 9. Ya, kalau ada yang mau tanya silakan. Kan jurusan falak ini ya. Mestinya orang falak itu cerdas-cerdas karena harus pandai matematiknya masalahnya. Oke? Ya. Karena ada azimut, ada apa namanya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Pak, masih belum ada. Belum ada. Ya, kalau belum ada, kita tambahkan sekarang apa saja yang harus ada di dalam norma dasar mengatur negara, dalam konstitusi atau dalam undang-undang dasar praktisnya.
Maaf, sebentar nih terganggu. Nah. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi landasan pijak bagi umat Islam, perilaku apapun yang diaktualisasikan sebagai seorang muslim, ya, maka tetap harus mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, termasuk di dalam masalah politik ini ditambah dengan ijma dan maslahah. Nah, apa yang harus ada di dalam norma dasar pengaturan negara? Nah, paling tidak dalam ajaran Islam itu ada 9 poin. Ya, kamu catat ini, ingat-ingat ya. Kalau ada yang tanya biar nggak bingung. Ya. 1, ajakan untuk mengakui tauhid. Nah, jadi penting ini. Jadi apapun yang dilakukan oleh umat Islam di dalam mengelola negara, ya, maka dalam sistem konstitusinya itu pertama harus ada semacam ya pasal atau ungkapan secara eksplisit, ya, secara tegas, ya, bahwa negara wajib memberitahu untuk mengingatkan warganya agar mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, dan kita bersyukur Indonesia sudah masuk konstitusinya itu. Negara berdasarkan Tuhanan yang Maha Esa. Loh. Kok ramai? Siapa itu? Halo. Jangan ramai dewe. Kalau mau tanya langsung aja. Kedengaran ini, ya. Ayo wajah-wajahnya diperlihatkan. Itu ya. 1, kamu harus tahu bahwa ajakan mengajarkan tauhid, ya. Walaupun kita juga memberi kebebasan, lakum dinukum waliyadin, agamamu ya bagimu, agamaku bagiku umpamanya. Tapi tetap secara implisit maupun secara eksplisit. Nah, kalau memang masih berat karena banyak yang harus diislamkan, ya makanya jadi tugas negara mau tidak mau siapapun yang duduk di jabatan-jabatan posisi kenegaraan dalam sistem pemerintahan umat Islam harus ada dalam aturan dasarnya itu untuk mengingatkan bahwa Allah itu hanya satu. Ya, ajaran tauhid lah. Tidak ada Allah dua. Perkara manusianya mau beriman dan tidak, itu silahkan. Itu bebas. Itu menurut sistem ajaran Islam. Karena apa? Karena negara itu representasi untuk menertibkan peran dan fungsi kerasulan dalam Islam itu. Jadi negara itu untuk menyempurnakan peran, fungsi, dan tugas kerasulan. Maro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Kata yad itu kekuasaan.
Jadi Rasul saja atau pembawa agama saja ya, tidak akan berjalan dengan baik tanpa ditopang terwujudnya sistem pengaturan dunia dengan konsep tata kelola negara. Paham ya? Nah, itu yang harus ada di dalam sistem undang-undang dasar ajaran Islam. Makanya kamu jangan berhenti pada hukum tata negara sebagai bagian mata kuliah. Tidak. Ini baru langkah awal untuk kita mengenai pemahaman sistem ajaran Islam di dalam mengelola negara. Ya, Mas, ya paham? Nah, kalau nggak paham langsung tanya aja, coba ditunda-tunda. Sebenarnya prinsip ya, prinsip-prinsip dasar membuat aturan dasar, ya, norma dasar. Terus yang kedua, nah setelah adanya ajaran tauhid, nah, dalam aturan dasar yang ada di dalam pengelolaan negara yang harus ada yaitu hibdun nafas, ya, menjaga agar tidak boleh ada setetes darah pun yang mengalir secara zalim. Jadi wajib adanya perlindungan terhadap eksistensi spesies manusia, satu jenis manusia, satu ekor, satu orang. Jadi man qatalan nafsal maka nama qatalan nasa jami'a, kan dalam Al-Qur'an. Siapa yang membunuh satu orang atau terbunuhnya manusia satu orang dengan cara yang zalim, maka sama dengan membunuh semua manusia. Itu yang harus kamu pahami. Ya. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Dasar untuk mengatur tata kelola kenegaraan sesuai dengan ajaran Islam, maka perlindungan terhadap nyawa seseorang itu harus menjadi prioritas. Pak, yang termasuk dalam kezaliman itu contohnya apa saja, Pak? Ya, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma itu zalim. Islam itu kan sudah ada norma. Normanya ada perintah dan larangan. Yang disebut zalim itu manakala melanggar perintah dan melaksanakan larangan, itu namanya zalim. Oh, oke. Okay. Paham? Okay. Jadi Islam tuh enak. Ada yang harus dilakukan dan ada harus dijauhi. Dianggap zalim itu manakala yang disuruh dilaksanakan tidak dilaksanakan, yang dilarang dilaksanakan. Sederhana itu aja sebetulnya. Makanya ada yang mengatakan zalim itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mahali, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kebalikan zalim itu adil, kan itu ya. Nah, dalam masalah perlindungan terhadap jiwa seseorang, maka di dalamnya termasuk jiwa, kehormatan dan hartanya. Nah, itu luar biasa Islam itu. Ya, jangan diremehkan. Maka sekarang bagaimana Pak? Ada orang merasa berjihad, berjuang demi Islam, tapi dengan cara-cara membunuh. Wah, itu bukan orang Islam sebetulnya itu. Itu turunan Khawarij, itu ya. Turunan Abdurrahman ibnu Muljam itu ya. Itu. Islam tidak mengajarkan seperti itu, ya kan? Da'iyan ilallahi biidnihi wasirajan meniro. Cara Islam mengajarkan bagaimana kita berbuat baik di dunia itu. Oleh karena itu saya bersyukur kamu ikut mempelajari hukum tata negara ini ya. So pengerti di antara kamu nanti ada yang ditakdirkan jadi anggota DPR. Ada yang ditakdirkan jadi bupati. Kan sekarang enak jadi bupati itu kan. Karena tidak seperti zaman Orde Baru. Kita diberikan kebebasan untuk bisa dipilih dan memilih. Era demokrasi itu bagus sebetulnya. Tidak bagus kenapa? Karena normanya tidak dipegang teguh secara konsekuen. Itu aja masalahnya. Tetapi kalau normanya dipegang teguh secara konsekuen, insya Allah pilihan-pilihan model demokrasi ini termasuk ideal sebetulnya.
Oleh karena itu supaya normatif, ya supaya konseptual demokrasi yang normatif, demokrasi yang konseptual, ya orangnya harus pintar dulu, harus ngerti dulu. Nah, salah satu yang harus dipelajari secara baik, ya hukum tata negara Islam ini. Karena apa? Karena hukum tata negara Islam ini berbeda dengan hukum tata negara yang dirumuskan oleh manusia pada umumnya, gitu, Mas. Ya, ini kelebihannya di situ. Ada distingsinya, sebagaimana di awal kuliah dulu saya menjelaskan kepada kamu, ya. Dan ada ekselensinya, ya. Distingsinya ya ini, nyawa itu gak boleh dikorbankan dengan sia-sia. Al-Quran memberi gambaran siapa yang membunuh seseorang sama ini dengan membunuh semua umat manusia. Kalau dengan cara-cara yang dolim, memang ada boleh dibunuh siapa? Ya, latak tulun nafsal lati haramallah ila bilhaq. Ada. Nah, nanti pengaturannya dijabarkan ke dalam sistem hukum pidana. Ada istilahan, ada kisos, ya kan? Dan ada takjir, itulah. Nah, itu aturan-aturan turunan, ya, setelah aturan dasarnya terumuskan secara baik. Mas. Sampai nomor 2 ini ada yang mau tanya lagi? Ya. Dan belum, Pak. Belum. Nah, dan kamu harus tahu kenapa kita tidak boleh layas hor kaumun min kaumin asai. Karena dalam diri manusia ini berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau dalam diri manusia itu ada semacam percikan kekuasaan Tuhan yang dititipkan dalam diri manusia. Sebetulnya yang berperan dalam diri kita itu yaitu tetesan kekuasaan Allah. Makanya ada ungkapan la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Makanya ini apa namanya? Duwur itunya itu. Status manusia di mata ajaran Islam posisinya itu ditempatkan tidak boleh disembronokan. Tidak boleh disepelekan. Makanya kamu gak boleh saling menghina, gak boleh iri dengki, karena sudah ada jalannya sendiri-sendiri. Gak boleh istilahnya itu mengolok-olok manusia, kan gak boleh. Karena apa? Karena dalam diri manusia itu jangan-jangan suatu ketika pemiliknya marah. Makanya jangan ngeremehkan manusia, ya. Sebab dalam diri manusia itu ada koneksitas langsung getarannya itu, sinyalnya itu terpantau secara otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya manusia. Ya. Makanya sekarang koyo-koyo alim pinter tapi matinya belum tentu husnul khotimah. Ketahuannya seperti preman, ahli berbuat maksiat. Tetapi Tuhan menghendaki dia husnul khotimah, Tuhan sewaktu-waktu bisa merubah. Ya kan? Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma'alabta baina qulubihim walakinna wa allafa bainahum. Kan di situ. Makanya kamu jangan ngeremehkan orang, ya kan? Yang perempuan kalau dilamar, kalau karena tidak cocok, jangan sampai menyakiti. Yang laki-laki juga begitu, ya. Karena apa? Memang gampang diomong, tetapi prakteknya susah. Tetapi kita harus belajar, ya, memandang. Karena apa? Kalau dalam diri manusia, di samping harus dijaga nyawanya, eksistensinya, hak hidupnya, tetapi kehormatannya pun harus juga dilindungi. Dan itu harus betul-betul secara tegas di dalam undang-undang dasar yang dibuat oleh umat Islam ketika dia mendirikan negara, itu harus tegas. Paham? Nah, dua. Kan ada 9 ini. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu menyangkut kemaslahatan dan kemaslahatan hidupnya atau kesejahteraan hidupnya, ya. Jadi setelah
naselnya nah, kesejahteraannya atau kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu menyangkut apa saja? Menyangkut nutrisinya, menyangkut proteksinya, perlindungannya itu, dan menyangkut juga populasinya. Makanya negara harus mengatur bagaimana cara mengembangbiakan manusia. Maka harus diatur, harus ada hukum perkawinan yang benar, ya kan? Bagaimana nutrisinya harus dijamin halalan thayyibah. Gak boleh orang Islam itu disuplai oleh barang-barang yang subhat, disuplai oleh barang-barang yang haram, ya. Yang halal saja kalau tidak thayyib itu juga dianggap masih belum sempurna. Ya, makanya kan ada hadis kulullah min nabata min haram panaru aulabih. Jadi negara harus bertanggung jawab untuk bisa menjamin nutrisi sumber penghidupan warga negara itu agar mendapatkan rizqon halalan thayyib. Oh, Pomat Robin. Itu ya. Silakan kalau ada mau tanya 3. Nah, ini oleh karena itu ya prinsip-prinsip bagaimana negara menjamin kesejahteraan warga negara, tata kelola ekonominya, tata kelola kebutuhan dasarnya, negara harus Nah, kalau nggak sanggup ngurusi hal-hal seperti itu, ya jangan terlibat ngurusi negara, ya, jangan punya nyali. Nah, nanti kita dalam masalah kepemimpinan akan diurai secara jelentreh dengan pejabat-pejabat yang layak mengisi kekuasaan pemerintahan, kekuasaan kenegaraan dan segalanya itu. Ya. Sampai yang ketiga ini, ada yang mau tanya? Jadi populasi atau perkembangbiakan manusia muslim itu harus betul-betul karena terjamin untuk bisa melahirkan anak-anak yang absah. Anak-anak generasi-generasi yang sah menurut agama. Makanya kan ada hadis al-waladu lil firos, ya kan? Takhoyaru li nutofikum. Makanya satu-satunya ajaran hidup manusia yang terkait dengan pola perkembangbiakannya, makanya ada khitbah, ya kan? Ada akdun nikah, yang kemudian ada istilah zina, ada istilah nikah, itu kan kosakata yang memberikan jaminan bahwa populasi umat Islam ini harus berangkat dengan cara-cara yang spesifik, cara-cara yang harus benar-benar sesuai dengan tuntunan agama. Makanya dalam Islam itu kan nikah dianggap sama dengan melaksanakan separuh kesempurnaan melaksanakan ajaran agama, kan itu. Jadi oleh karena itu saya paling tidak senang kalau kamu pacaran, kalau kamu sudah berani jawil-jawilan, belum diikat dengan qabil tu nikah wa tazwij. Itu sesuatu yang aib dalam tata populasi kependudukan dan populasi manusia. Karena apa? Makanya nikah itu sering dianggap hibduddin wa naslin. Kan itu. Nikah itu adalah sebagai benteng menjaga keutuhan agama dan benteng menjaga keaslian populasi. Fasolihatun, qonitatun, hafidotun dalam Al-Quran itu. Jangan disepelekan. Makanya negara harus bertanggung jawab mengatur norma seperti apa pasangan-pasangan muslim
dan muslimah itu supaya nanti mengikatkan diri dengan istilah misakon golido. Ikatannya bukan hanya ikatan akad biasa. Al-Quran memberi istilah misakon golido. Supaya apa? Supaya terlahir keturunan. Sebab apa? Nah, ini perlu dipikirkan secara serius. Rangkai turunan berikutnya, lahirnya negara, sangat tergantung bagaimana keluarga-keluarga muslim melahirkan generasinya. Makanya Nabi sudah memberi jaminan keluarga muslim itu harus bisa melahirkan calon pemimpin. Harus disetting, kita itu harus disetting bahwa apa yang harus diperbuat oleh keluarga-keluarga muslim, maka kalau dia nanti berkeluarga, maka harus bisa melahirkan calon-calon pemimpin. Saya berharap kamu juga bisa calon pemimpin ya, mudah-mudahan ya, minimal pemimpin dalam rumah tangganya masing-masing. Amin. Syukur kalau kamu, saya selalu mendoakan kepada mahasiswa saya ini dari mulai saya ngajar, saya berharap kamu ini jadi pemimpin agama, pemimpin negara. Karena apa? Orang kalau sudah diposisikan untuk calon pemimpin mesti terseleksi dengan baik. Ya kan? Kamu harus bisa menempatkan diri menjadi the winner dalam hidup. Bukan the loser, ya, harus the winner. Kamu harus, seorang leader itu kan harus punya kelebihan daripada yang dipimpin. Nah, leader gak pate cerdas, yang ngisi ini ngomong gak pate cerdas, mengambil sikap keputusan, apalagi keputusan dalam waktu yang singkat karena ada kondisi darurat. Apa yang harus diputuskan? Kalau gak pakai cerdas, gak punya pengalaman, gak punya ilmu yang menopang bagaimana dia supaya bisa berbuat bijak dan arif, ya gak usah nyali jadi pemimpin lah. Harus ngocok dulu lah ya. Jangan, oleh karena itu saya berharap kamu dari sekarang seperti Jepang, satu-satunya negara di dunia ya yang mendoktrin generasinya itu sebagai pemimpin itu Jepang. Makanya Jepang setelah Perang Dunia Kedua, di saat negara-negara lain itu bangkit, Jepang kan porak-poranda, dibom atom oleh Amerika Serikat, oleh sekutu itu kan. Nah, tapi sekarang bagaimana? Itu ya masalah yang ketiga ya. Populasi ini penting ya. Saya berharap kamu ini, sebab kalau kamu tidak bisa menjaga diri sebagai calon bapak yang baik dan calon ibu yang baik, maka populasi umat Islam itu akan terlahir menjadi populasi manusia-manusia yang cacat secara hukum. Cacat secara hukum contohnya apa? LKMD. Belum diakad kok sudah melahirkan. Itu kan itu akan cacat secara hukum itu anak yang terlahirnya itu apa? Karena dia tidak mempunyai kejelasan status hak waris dari ayahnya. Ya kan? Apalagi kalau perempuan, siapa walinya itu menjadi makanya jangan sampai kamu terjerumus kepada praktek-praktek yang menjamabkan punya keturunan cacat hukum. Berat itu resiko konsekuensinya itu ya. Gitu. Nah, sekarang yang keempat, yang sampai yang ketiga ini ada yang tanya dulu, silakan. Nah, supaya kamu bisa memahaminya, kalau belum paham ya secara jelas ya jelas. Nah, yang keempat. Jadi tadi yang keempat ini menyangkut masalah penegakan hukum dan keadilan. Nah, kalian tahu bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran satu-satunya ajaran hidup manusia yang secara rigid mengatur masalah hukum. Makanya saya tidak terlalu tergiur dengan kehebatan ahli hukum yang hanya pinter KUHP. Ya. Apa KUHP itu? Kasih uang habis perkara, ya kan? Kirain kita.
Iya kan? Hubungi aku kalau ingin menang umpamanya. Ya itu nggak bisa kita ini. Islam secara tegas bahwa hukum yang ditegakkan dalam sistem ajaran ini, Islam ini adalah hukum yang menjamin kepastian, rasa adil, dan jaminan keadilan. Kamu harus yakin betul itu. Karena apa? Karena dalam Islam ini kalau orang main-main di dalam hukum bisa berakibat kepada dirinya sendiri. Ya. Makanya prosedur ya pengadilan kejahatan dalam sistem ajaran Islam itu sangat-sangat memberi jaminan rasa keadilan. Orang-orang yang terdolimi itu akan terjamin. Tuh, Mas. Nah, memang berat ini karena penegakan hukum ini sangat tergantung kepada banyak komponen, ya. Komponen pertama, implementasi normatif ideal konseptual ke dalam sistem regulasi aplikatif, ya. Itu satu pekerjaan sendiri itu. Makanya ada istilah mujtahid, ada istilah mufti, ada istilah kodi dalam literatur kosakata penegakan hukum dalam Islam, yaitu ada kodi kudot, ya kan? Ya, ada istilah wilayatul hisbah, ada istilah wilayatul qodo, ada istilah wilayatul mabolim, ya, ada istilah wilayatul ifta. Nah, nanti secara khusus kita akan bahas tentang lembaga-lembaga penegak hukum dalam sistem ajaran Islam. Kenapa persyaratan jadi seorang hakim begitu ketat di dalam Islam ini? Mengapa dalam Islam ini urusan apapun yang berhubungan dengan perkara kalau sudah masuk ke dalam ranah litigasi, ranah proses berperkara itu harus betul-betul mempunyai idroul hududa bisubuhat fa inal hakima ayahto'a fil afi khairun min ayahto'a fil uqubah. Nah, itu nanti kita bicarakan secara teknis, ya. Setelah dasar-dasar ini baru berbicara pada kerangka hukum dasarnya, ya. Belum sampai kepada penjabaran teknis dari hukum dasar itu kepada aturan-aturan organik, ya. Sampai di sini ada yang mau tanya? Nah, begitu juga jaminan rasa keadilan. Mengapa orang membunuh harus dibunuh? Karena apa? Di kisos itu kan begitu. Kasarannya orang membunuh ya harus dibunuh. Karena apa? Keluarga yang terbunuh, ya, itu betul-betul bisa menyimpan rasa dendam yang berkepanjangan. Makanya mohon maaf ini, ada orang Madura ini. Coba siapa yang Madura? Ayo. Mohon maaf ini, ada orang Madura enggak? Gak usah isin-isin wong ini. Coba ada pepatah Pak Madura yang memberikan jaminan rasa keadilan itu supaya katakanlah terbayar lah. Coba siapa yang tahu, tak beli nilai 4 nanti. Pepatahnya apa? Bukan orang Madura, Pak. Masa dari sekian banyak gak ada orang Maduranya ini, dari 28 yang hadir malam ini,
daripada poteh tulang apa? Ayo, siapa yang tahu? Coba baca. Apa? Rata-rata Sidoarjo. Oh, rata-rata Sidoarjo. Harus pelajari kamu kan ini kebagian daripada kearifan lokal. Mengapa di Bugis ada badik? Mengapa Madura ada celurit, ya kan? Mengapa orang ada klewang? Itu sebetulnya bukan hanya sekedar untuk melihat orang Sunda ada bedog. Ini saya tunjukkan nih ya. Nih, sorok saya. Loh. Oh, orang Sunda ada ini pokoknya. Ini bedog ini loh, kan? Ini itu masalah rasa keadilan dan kepastian loh ini Mas. Loh, ya. Mengapa ada seperti orang dulu ada keris. Pernah dengar keris? Ya. Bukan Krispati. Kalau Krispati siapa? Hah? Nyanyi itu Pak. Krispati aja. Tahu keris kan? Pusoko lah bahasa. Itu sebetulnya kenapa? Karena ada orang berbuat zolim yang menginjak-injak rasa keadilan manusia. Tetapi tidak boleh melakukan Eigenrechten, ya, melakukan pengadilan jalanan, drug justice, ya, menghakimi sendiri itu nggak boleh. Makanya dalam sistem ajaran Islam penegakan hukum itu menjadi tanggung jawab negara yang utama lagi. Jadi sebetulnya dari sekian tugas negara, ya, yang utama itu adalah penegakan keadilan sebetulnya. Makanya istilah negara dikenal dengan istilah hukumah. Ya, Al-Jami'ah Al-Hukumah Sunan Ampil. Nah, kan Al-Jami'ah Al-Hukumah, Universitas Negeri negara. Jadi negara, makanya Al-Mawardi menulis bukunya itu Ahkamus Sultaniyah, dan termasuk Abu Ya'la menulis bukunya juga Ahkamus Sultaniyah. Dah, yang keempat. Sekarang kita beralih yang kelima. Nah. Ada yang mau tanya sampai yang keempat? Yang kelima, sistem jaminan sosial. Nah, kalau tadi yang ketiga ini sifatnya individual, kalau yang kelima ini sudah kolektif. Ya, ketika negara itu mengatur rakyatnya secara kolektif, karena sudah ada komunitas dan adanya populasi sehingga menjadi satu komunitas, maka disinilah ada pengaturan warga negara. Paham ya? Kenapa ada istilah warga negara dan identitas kewarganegaraan itu harus ada? Karena apa? Karena negara harus menjamin kehidupan kolektif. Negara harus menjamin kehidupan secara sosial. Negara harus menjamin kehidupan secara populatif. Bukan lagi individual, tapi ini sudah komunitas, sudah populasi. Nah, lebih-lebih kalau dalam suatu negara itu populasi penduduk dan warga negaranya lebih dihuni dari satu jenis aliran keagamaan. Ada orang Islam, orang Hindu, orang Kristen, orang Majusi, orang Nasrani. Nah, negara harus hadir betul. Supaya apa? Supaya tingkat populasi suatu warga negara dengan aliran tertentu tidak mengganggu populasi warga negara yang lain. Dalam bahasa populernya tidak terjadi namanya konflik horizontal, konflik antar agama, konflik antar warga negara. Nah, kalau negara tidak lagi bisa membentuk sistem kehidupan warga negaranya seperti itu, berarti pemimpinnya ini sudah perlu dievaluasi. Menurut Ibnu Imam
Al-Mawardi. Kan begitu. Makanya ada hak evaluasi warga negara terhadap kepala negara di saat kepala negara itu, para pemimpin itu tidak lagi bisa menjamin. Nah, makanya dulu ada istilah apa muslim, kafir, ada kafir harbi, kafir dimi, kan? Ada mustamin, ya, ya. Ada lagi huriyah, warga yang merdeka. Tapi sekarang budak sudah tidak ada. Islam lahir secara bertahap menghapus perbudakan. Sampai kelima ini ada yang tanya? Sekarang yang keenam. Nah, yang keenam, menjamin perlindungan terhadap ancaman negara oleh negara. Nah, ini sudah. Jadi sistem pertahanan keamanan negara itu harus ada di dalam aturan dasar. Makanya untuk pengangkatan pasukan khusus yang ditugaskan untuk melindungi negara itu ada. Dulu makanya begitu kekuasaan umat Islam ada pada masa awal, maka ada istilah amir, ada istilah laskar. Nah, amir itu bukan hanya sekedar kepala negara seperti yang dipahami ketika Khulafaur Rasyidin itu kan Amirul Mukminin kan itu ya. Padahal amir itu konotasinya itu adalah panglima perang, panglima angkatan bersenjata yang bertanggung jawab untuk memimpin peperangan, mengumumkan perang, memberhentikan peperangan atau damai, gitu. Itu yang keenam, itu harus ada. Makanya pembaharuan sistem angkatan bersenjata zaman Rasul kita masih menggunakan istilah ghanimah, ya kan? Karena apa? Karena tentara yang ikut berperang tidak dibayar, tidak tanggung oleh negara. Karena apa? Karena anggaran negara zaman Rasul belum terkumpul dan belum termanage seperti pada kekuasaan sesudahnya. Karena apa? Karena manajemen anggaran negara itu sifatnya ijtihadi. Begitu juga mobilisasi dana negara sifatnya ijtihadi. Ya. Sehingga ketika awal negara, contohlah sekarang Timur, kamu pelajari sekarang. Getunnya setelah lepas dari Indonesia kan katanya gitu, ya kan? Seperti Indonesia awal merdeka. Siapa yang ikut berinvestasi, membeli pesawat Garuda pertama, membiayai kebutuhan operasional mengatur negara sampai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyumbangkan berapa gulden itu, berapa juta gulden kepada Presiden Soekarno untuk membiayai negara baru. Tidak gampang Mas mendirikan negara itu, ya. Jangan dianggap ngatur negara. Makanya kamu jangan ikut demo-demo yang ngerusak itu satu hari cukup, gak sampai satu hari habis itu, ya kan? Tapi membangun, makanya Islam mengajarkan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan kalau kamu merusak kepada fasilitas negara itu gak ada tobatnya, gak bisa ada ampunannya. Sekalipun kepala negara sudah memenjarakan kamu umpamanya, tapi duit yang terkumpul itu jangan-jangan duit wakaf, jangan-jangan ada kecampuran duit infak, ya kan? Bukan hanya dari pajak saja, bahaya itu. Makanya orang-orang kenapa hukumannya sangat berat terhadap para pemberontak dalam Islam? Karena sulit. Bahkan ada ulama yang ekstrim tidak ada ampunannya merusak fasilitas negara itu. Saya yang dilihat fasilitas negara itu bukan milik penguasa yang sedang berkuasa, tetapi merupakan investasi bersama dari seluruh warga negara untuk dilanjutkan oleh generasi sesudah kepala negara yang ada sekarang ini berganti.
Nah ini yang saya tidak paham, termasuk kamu umpamanya ngerusak bangku kuliahmu, kursi kuliahmu diinjak-injak sampai tempat nulisnya pada patah, itu gak ada ampunannya itu. Kepada siapa kamu minta maaf? Mohon maaf, ini hordengnya diduduti sampai pada runtuhnya sudah semester 5 kan ini, iya kan? Lantai 2 hordengnya pada cepot, ya kan? Kursinya pada cuklen, temboknya apa banyak tulisannya. Kalau saya ngajar hukum pidana atau hukum tata negara Islam, gak ada ampunannya. Saya katakan, kamu mematahkan satu kursi inventaris, apa? Sebab itu inventaris negara yang kamu duduki itu bukan milik kamu, bukan milik mbahmu. Saya katakan, ini milik negara, milik rakyat seluruh Indonesia. Kamu kalau ingin dimaafkan harus minta maaf kepada siapa? Kepada 260 juta rakyat Indonesia. Saya katakan, kalau kamu tidak bisa meminta maaf kepada 267 juta rakyat Indonesia, maka kamu tidak ada ampunannya itu. Guyonannya seperti itu. Karena apa? Karena aset negara ini bukan milik para penguasa. Negara itu merupakan milik dari semua komponen seluruh warga negara. Nah itu yang harus dipahami ini. Makanya saya paling ini sekali itu paling inventaris. Makanya saya paling ini sekali itu paling kritis lah melihat aset-aset negara, mobil inventaris sampai rusak, umumnya itu nggak bisa itu dibiarkan begitu. Hati-hati ya. Contoh Umar bin Khattab, bayangkan. Begitu Umar bin Abdul Aziz dalam cerita, bagaimana dia hanya memanfaatkan lampu inventaris di rumah dinasnya, apakah untuk urusan negara atau urusan keluarga. Ada cerita zaman Syekh Ahmad bin Hambal itu kan, ada seorang janda, ya, padahal kakaknya gubernur yang sangat terkenal di saat itu, tapi kakaknya, adiknya ini ternyata janda miskin, ya. Hidupnya untuk ngopeni anaknya itu membuat sulaman jahit lah, bahasa yang paling sederhananya itu. Suatu ketika karena dia tidak bisa mempunyai alat penerang, karena selamanya kalau dia itu hanya menggunakan kalau bulan purnama terang baru dia. Suatu ketika ada sekelompok gubernur, sekelompok pejabat negara berkemah dekat rumahnya dengan dengan penerangan yang berang benderang. Suatu ketika dia memanfaatkan terangnya perkemahan itu untuk menjahit, untuk membuat sulamannya itu. Terus beliau bertanya kepada siapa? Kepada Syekh Ahmad bin Hambal. Wahai sang Syekh, saya mau bertanya, saya punya anak, saya janda. Anak saya hanya dihidupi dengan hasil kalau malam terang di bulan purnama. Tapi suatu ketika ada skema para pejabat dengan lampu yang terang benderang di malam hari, saya manfaatkan terang benderang. Apakah hasil pekerjaan saya itu halal apa haram dengan memanfaatkan lampu dari sampai Imam Ahmad bin Hambal menangis. Betapa hati-hatinya si ibu janda yang punya anak banyak untuk menghidupi anaknya ini. Supaya tidak ketetesan nutrisi yang haram atau subhat. Bayangkan. Zaman samono masih ono wong-wong seperti itu. Kamu tahu siapa ibunya Imam Syafi'i? Dengan cara apa ayah dan ibunya Imam Syafi'i menghidupi anak-anaknya? Kamu tahu siapa namanya Imam Ghazali? Bagaimana orang tuanya menghidupi anak-anaknya? Kan itu. Nah, sekarang enggak ya. Makanya dalam teori tasawuf lama ada istilah wirai. Sekarang orang pikirannya wareg, bukan wirai lagi. Ya, bukan warok lagi.
Ya, sekarang jadi dosen nggak punya mobil ya, diketawakan mahasiswa ya. Bapak jadi dosen kok punya sepeda saja ya. Dulu ya kan, padahal yang namanya itu Syekh Arumi At-Tusi ya, ya, ulama besar yang begitu hebat ya. Nah, oleh karena itu negara itu harus menjamin bagaimana warga negaranya itu tercukupi ekonominya. Makanya negara harus punya fasilitas-fasilitas yang bisa menjamin. Makanya ada istilah pasar, ya kan? Ada istilah industrialisasi. Mau coba kalau umat Islam itu betul-betul mencermati pikiran-pikiran Imam Ghazali lah di dalam membagi ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Gak ada ilmu agama, ilmu umum itu. Itu kan istilah produk penjajah Belanda saja itu untuk membodohi umat Islam. Ya, kenapa Imam Ghazali itu sampai mewajibkan umat Islam hukumnya fardu kifayah punya pabrik pemintalan kain. Umat Islam wajib punya pabrik yang bisa membangun industri kesejahteraan warga negara dan segalanya itu. Ya, nah itu yang keberapa? Yang kelima. Nah, ya yang keenam ya, sudah yang keenam itu sistem pengaturan Sistem pengaturan pengamanan negara. Sekarang yang ketujuh, yang ketujuh ya, kurang 3 lagi berarti. Nah, setelah sistem pengaturan pengamanan negara, maka dalam perundang-undangan dasar yang diajarkan oleh para ulama kita dulu untuk melandasi kesempurnaan pengelolaan negara, maka dalam undang-undang dasarnya yang ketujuh harus ada yang namanya pembatasan dan pembagian wilayah teritorial, ya, teritorial geografis. Nah, kalau negara umat Islam itu berhubungan juga dengan, karena apa? Kita sadar ketika Rasulullah memimpin umat Islam ya di luar wilayah Jazirah Arab saat itu sudah ada wilayah kekuasaan negara yang lain, itu kan ada Persia, ada Romawi, itu kan ada Bizantium, istilah kan itu ada kan pernah dengar kan istilah rajanya Herakliku gitu. Jadi sudah ada kekuasaan manusia di dunia. Nah, Islam memberi alternatif ideal ya dari kekuasaan yang sudah ada saat itu. Nah, makanya yang ketujuh, bagaimanapun dalam sistem undang-undang dasarnya harus ada ini pembatasan wilayah. Makanya teori umat Islam lama, maka ada istilah Darussalam dan istilah Darul Harb. Bukan negara Islam loh ya, gak ada istilah negara Islam zaman dulu itu. Nah, istilah negara Islam itu lahir setelah Perang Dunia Kedua saja sebetulnya itu. Ya. Kalau fikih lama namanya Darussalam dan Darul Harb. Atau Darul Kufar dulu. Ada yang mengatakan Darussalam, Darul Kufar. Darul Kufar itu ada dua, ada Darul Harb dan Darul Dhimmi. Ya. Nah, ketika berhubungan dengan kekuasaan negara yang berbeda, nah tugas penguasa Muslim adalah berdakwah, memberikan gambaran, memberikan contoh. Makanya mestinya wilayah-wilayah kekuasaan umat Islam yang ada sekarang, mereka itu harus jadi uswah untuk negara-negara lain mestinya. Bukan dikooptasi seperti sekarang. Ya, sekarang kan kita dikooptasi. Karena apa? Karena kita lahir setelah Perang Dunia Kedua.
Sementara pemimpin-pemimpin blok barat dan blok timur, walaupun blok timur sudah hancur, tapi blok barat kan masih jaya. NATO dengan Fakta Warsawa kan istilahnya dulu setelah Perang Dunia Kedua itu. Nah, istilah-istilah itu mungkin belum akrab di telingamu ya kalau tidak banyak membaca buku-buku tentang ketatanegaraan. Silakan kalau mau minum loh, ini muknya besar sekali ya. Ada sampai 7 ini ada yang mau tanya? Nah, ke-8 kalau nggak ada. Nah, yang ke-8 ini terkait dengan panduan ya, perilaku bernegara. Nah, dalam bahasa yang lebih populernya landasan acuan atau landasan dasar untuk mengelola sistem pemerintahan. Jadi dalam Undang-Undang Dasar itu harus tegas. Negara itu dipilih dalam bentuk apa? Bentuk dinasti, bentuk republik, sistem kekuasaan yang yang dibangunnya, apakah demokratis, apakah parlementer, apakah presidensial. Nah, itu harus tegas. Nah, memang dalam hal ini Islam sangat terbuka kepada umat Islam untuk memilih model apa. Islam tidak merekomendasikan satu model bentuk pemerintahan. Oleh karena itu kalau ada orang yang mempromosikan masalah khilafah itu omong kosong, itu bohong besar itu. Karena apa? Karena dalam ajaran Islam tidak mengajarkan satu model tertentu di dalam pengelolaan sistem pemerintahan atau bentuk negara. Ya. Nah, yang terakhir, yang ke-9, nah ini menyangkut masalah simbol-simbol kenegaraan. Nah, ya, simbol-simbol kenegaraan ini juga harus ditegas. Negara ini mempunyai bendera umpamanya, ya kan? Mempunyai bahasa. Bahasa apa? Bahasa negara itu. Nah, itu. Saya pikir kenapa simbol negara ini karena Islam, ini karena salah satu tugas dakwah itu nanti syiar, ya kan? Syiar itu kan simbolik itu sebetulnya. Nah itulah 9 poin ini adalah ketentuan-ketentuan umum yang harus ada di dalam sistem undang-undang dasar umat Islam di dalam mengelola negara. Nah, ini selesai nih. Jadi sistem regulasi konstitusional ya atau sistem perundang-undangan dasar dalam ajaran Islam sudah cukup ini ya. Silakan ada mau tanya sekarang. Ini sudah mau habis waktunya ternyata ya. Oh, silakan ini untuk kamu 20 menit lagi nih. Silakan habiskan untuk kamu ini. Silakan. Nah, minggu depan kita akan masuk ke model kepemimpinan. Oleh karena itu, ini kan sudah dapat buku saya semua ya? Sudah, Pak. Sudah. Tolong nanti dibaca secara cermat buku ini ya. Masalah kepemimpinan. Nah, sebab itu nanti sesuatu yang paling banyak bahasannya. Kenapa di buku saya ini masalah kepemimpinan dibahas secara secara luas? Karena masalah kepemimpinan di bab 4 ya. Karena masalah kepemimpinan itu masalah sentral di dalam mengelola sistem kekuasaan umat Islam. Sampai kepada syarat-syaratnya, sampai kepada siapa yang berhak mengangkat kepemimpinan, ada apa kepemimpinan. Nah, itu minggu depan kita bahas ya. Nah, oleh karena itu saya mohon minggu depan kamu harus betul-betul membaca itu. Silakan. Iya, Pak. Ya, ada mau tanya?
Kok diam semua ini? Apa sudah ngantuk dah? Hadi, mana Hadi? Ayo Hadi. Tadi ada yang sudah live itu. Siapa itu? Yang dulu itu. Dir, Pak. Mana Hadi ini? Ya, ayo coba. Dir. Mana wajahnya Hadi ini? Kok ada hak dibungkus oleh lingkaran kuning. Jangan-jangan hanya ayo. Mau tanya apa? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Paham semua apa tidak paham, gara-gara paham jelas apa gara-gara tidak jelas karena bingung? Ayo sana. Gimana? Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Tanya. Yang tadi nomor 3 dengan nomor 5 itu perbedaannya apa, Pak? Kan... Kalau nomor 3 itu individu, ya personal warga negara. Kalau nomor 5 itu sudah populasinya. Ngerti? Kelompok orangnya, artinya warga negara. Warga negara kan bukan individu per individu, tapi sudah menjadi kelompok manusianya. Nah, sekarang Indonesia itu sudah berapa penduduknya? Bahasa yang lebih kerennya sudah warga negara. Kita ini sekarang 267 juta. Jadi kalau nomor 3 itu individu setiap orang dari 260 juta, tetapi nomor 5 ini untuk menghidupi 260 juta itu ya opo? Rekadaya negara harus bertanggung jawab. Jadi kalau dalam bahasa yang lebih kerennya, individu kalau nomor 5 itu sudah menjadi kelompok dan golongan. Ngono lho, Mas. Kan ada syu'uban, wakobaila. Jadi kalau nomor 5 itu hubungannya dengan syu'uban, wakobaila itu. Gitu loh, Mas. Suku-suku dan kelompok-kelompok. Nah, di Indonesia ini loh, ngatur satu kelompok umat Islam aja sudah ruwet. Apalagi banyak kelompok. Iya kan? Contohnya ada NU, ada Persis, ada Muhammadiyah. Terima kasih Bunda. Wah, ini Ibu sampean ini menyediakan jam untuk memperpanjang kuliah kita ini. Oh, apa nih? Telo, Mas. Oh, rebusan telo. Ayo silakan. Nah, itu ya paham. Nah, paham, Mbak. Makanya di Indonesia itu sampai ada namanya Dispenduk Capil, ya kan? Tetapi ada juga namanya Kesos, ya. Dan itu. Jadi ada yang khusus bertanggung jawab terhadap seperti apa. Makanya kan di kita ini ada kependudukan dan keluarga bencana, ya kan? Tetapi ada yang namanya Menteri Dalam Negeri, ya kan? Ya kan? Menteri Dalam Negeri itu fokusnya kepada masyarakat, kelompok, golongan dan sebagainya. Tetapi kalau sudah kependudukan dan keluarga berencana itu sifatnya individu per individu sebetulnya yang diitukannya itu yang dijadikan objek sasarannya itu. Makanya kan hubungannya dengan KB, hubungannya dengan pengendalian kelahiran, kemudian bagaimana untuk menanggulangi stunting, ya, bayi yang mati gara-gara kurang gizi kan itu. Gitu loh, Mas. Ya. Itu contoh saja. Nah, Islam lebih dari itu, memberikan kepastian jaminannya itu. Makanya pengembangan teknisnya nanti ada istilah mustahik, ada istilah muzaki, itu kan, ada istilah fakir miskin. Bagaimana ini warga negara yang kategori fakir itu kriterianya apa? Negara yang menentukan itu. Dan dulu apakah warga negara berhak mendapat santunan dari mobilitas pengumpulan dana zakat umpamanya itu. Itu kan kriterianya nggak bisa dikarang-karang, harus berdasarkan norma.
Apa ukuran miskin? Apa ukuran fakir? Ya kan? Atau wayai bagi-bagi ngaku fakir semua, ngaku miskin semua, ya kan? Ya ketika ditarik SPP, UKT, ya. Nah, negara. Nah, oleh karena itu nomor 3 hubungannya dengan 4, dengan 5 itu satu paket dengan keadilan itu harus ditegakkan, sistem jaminan keadilan, baik keadilan yang terkait dengan distribusi kekayaan negara, pengaturan pengolahan sistem sumber daya alam. Undang-undang dasar kita sudah cukup bagus. Ya. Artinya kalau bahasa sederhananya, kalau kita proyeksikan poin-poin yang menjadi acuan pengelolaan perundang-undangan dasar dalam sistem ajaran Islam, sebetulnya paling tidak saya bisa menjamin 60% itu sudah terserap ke dalam sistem perundang-undangan dasar di negara kita sebetulnya. Tetapi implementasi pengaturan penjabaran teknisnya, nah kadang-kadang sudah muncul faktor kepentingan, faktor interest. Nah, karena apa? Karena di kita terlalu banyak kelompok golongan dalam bentuk partai politik, dalam bentuk organisasi sosial kemasyarakatan, dalam bentuk organisasi sosial keagamaan, bahkan dalam bentuk LSM. Ya, makanya rumit kalau penegakan kewibawaan negaranya tidak tegas. Makanya yang ke-6 dan yang ke-7 tadi itu landasan pengelola negara, penanggung jawab negara untuk berdiri tegak di dalam menjalankan amanah al-khalifatu dilullah fil ardi. Kan itu. Kepemimpinan politik di dunia ini seolah-olah sebetulnya melaksanakan bayang-bayang aturan Tuhan di muka bumi. Permisi ya. Gitu Mas. Ya. Silakan ada pertanyaan lagi. Bagus. Ayo silakan. Nah, 10 menit lagi. Satu orang lagi cukup ini. Mau tanya boleh Pak? Boleh. Maaf kalau saya ketinggalan tadi Pak. Ini 9 poin tadi ini didasarkan dari mana Pak sumbernya Pak? Terus rumusan para ulama atau gimana Pak? Ya rumusannya kamu baca dari kitab-kitab politik hukum Islam, dari kitab-kitab para ulama yang sudah ini kan saya kan hanya mengambil itunya saja, itu mengambil sari. Contohnya seperti Al-Mawardi umpamanya, itu Ahkamus Sultannya. Kemudian Abu Ya'la, ada banyak ini. Imam Ghazali itu Aktibul Masbuk fi Nasihatil Muluk, Ibnu Taimiyah itu Asyasah Syar'iyah fi Islahi Ra'i Wara'iyah. Dari buku-buku hukum tata negara klasik maupun buku-buku hukum tata negara konvensional modern ini, mulai dari Muhammad Abduh sampai kepada siapa itu Fajlur Rahman, kemudian Al-Maududi. Jadi kalau kita ambil pointesnya apa yang harus ada di dalam undang-undang dasar umat Islam kalau mengelola negara, ya saya mungkin bisa lebih dari itu, tapi saya tidak banyak-banyak. 9 aja menurut saya sudah cukup. Ada lagi yang lebih yang menjabarkan secara lebih rinci sampai 20 poin, kakean 20 itu. Kamu menghafalkannya repot ya. Loh Mas, ya. Nah, kalau ingin lebih luas lagi, satu persatu kamu menguraikannya, ya baca buku-buku ini buku ini kamu baca. Ini sudah ada terjemahnya. Kalau jurusan HTN, saya mewajibkan punya ini, Ahkamus Sultaniyah ini. Sebab apa? Sebab ini kalau menurut sementara sampai sekarang, buku ini dianggap buku babon di dalam memahami bagaimana umat Islam
mengelola negara. Walaupun banyak juga hal-hal yang sudah mengalami modifikasi umpamanya. Halo Mas. Ya. Contoh umpamanya Ihyaul Mawad. Ya. Dalam kitab-kitab hukum politik hukum ketatanegaraan lama, karena dulu penduduk itu masih sedikit dan hutan-hutan masih banyak belum dikuasai oleh negara, masih dianggap hutan belantara, belum ada pengaturan batas wilayah negara, seolah-olah masih ini. Maka ada bab Ihyaul Mawad. Siapa yang menghidupkan tanah yang kosong, yang belum ada legalitas pemiliknya, maka dialah yang akan menjadi pemiliknya. Makanya kalau kamu di desa-desa di Jawa Timur ada istilah mbah-mbahnya dulu yang baba desa. Makanya ada silo nyadran, ya kan? Ada istilah bersih-bersih desa, ya. Nyadran itu kan salah satu penghormatan terhadap leluhur yang membabad alas di desa itu, kan itu. Biasanya daerah Bojonegoro, Nganjuk, Nyadran itu dijadikan tradisi. Pokoknya daerah Jawa lah dijadikan tradisi yang seperti itu, Mas. Paham ya? Kalau kamu kurang, yuk tambahi lagi. Silahkan kamu ini. Ayo, silahkan. Ada yang tanya lagi? Atau kalau kamu ingin ini lagi, ingin mengembangkan pemahamanmu, sekarang kamu bisa ini, bisa apa? Bisa browsing di Mbah Google. Nah, coba kamu sistem konstitusi. Nah, tapi kamu jangan terjebak. Memang kalau saya di jurusan hukum tata negara atau jurusan HTN, saya kadang-kadang menugaskan juga. Coba kamu browsing undang-undang dasar di semua negara yang ada sekarang di belahan umat Islam sekarang. Contohnya undang-undang dasar Arab Saudi kayak apa, undang-undang dasar Iran seperti apa, undang-undang dasar Malaysia seperti apa. Tapi jurusan HTN biasanya saya membuat tugas seperti itu untuk bisa membandingkan implementasi poin-poin pokok yang harus ada dalam undang-undang dasar yang sistem pengelolaan negara yang mayoritas umat Islamnya itu sudah terserap sepenuhnya apa belum. Ya. Ada yang secara tegas kan ngomong mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah kayak Brunei, Pakistan, Iran atau Arab Saudi umpamanya. Tuh. Ada dan sekarang saya koleksi itu dan itu bisa di-download ya. Ada yang aslinya bahasa Arab, ada yang aslinya bahasa Malaysia, bahasa Melayu itu. Jadi kamu bisa download itu. Tetapi itu sekedar eksperimen implementasi dari norma-norma yang dasar yang harus ada. Jadi saya tadi itu norma dasarnya aja. Oke? Ya, silakan yang lain. Oke? Ada? Belum, kalau tidak ada anak-anakku sayang, ternyata sekarang tinggal, kalau mau ada silakan. Kalau tidak ada, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sekurang dan selebihnya saya mohon maaf. Minggu depan kita akan beralih ke kepemimpinan dalam Islam. Jadi 4 pertemuan ke depan kita akan membicarakan 4 pilar itu, gitu ya, paham ya? Jadi normatif regulasi, kepemimpinan, wilayah, dan warga negara. Oke? Nah, kalau sudah dianggap cukup, sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih. Saya mohon maaf ini karena tadi janjinya saya sesuai jadwal, tapi mohon maaf karena
ada banyak yang diurus. Dan saya lebih nyaman malam sebetulnya karena lebih leluasa, ya. Ngelak dekat bisa ngambil minum, ya. Kemudian bisa sambil camilan, nah, gitu. Kalian juga bisa sarungan, bisa sambil tiduran, ya kan? Nah, tapi jangan tidur temenan, ya. Saya tolong baca dulu sehingga nanti kalau bisa minggu depan itu saya ingin mendapatkan feedback dari kalian. Silahkan ya. Oleh karena itu untuk malam ini kita sampai di sini dulu. Sekali lagi mohon maaf, ihdinas shiratal mustaqim, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan di dalam Amin. yang serba ini sekarang. Jadi kalian ini akan dihadapkan kepada perubahan zaman yang serba dramatis sekarang. Dengan COVID berapa bulan saja kehidupan kita sudah berbeda ini. Kuliah cukup di rumah. Pada dulunya di kelas. Mestinya bisa hemat transport kan? Bisa hemat transport, hemat kos karena di rumah masing-masing. Oleh karena itu jangan dianggap, oh Pak harus kehabisan untuk beli pulsa, paketan. Nah, terus transportmu itu dikemanakan? Nah, ya, anggap saja ini konversi dari transport dan bayar kos di kos-kosan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.